Ya, baiklah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita lanjutkan kembali ya pada pertemuan kali ini kita berbicara mengenai alat bantu dalam audit sistem informasi yang namanya CAAT ya, atau disebut dengan ya Computer Assisted Audit Technique. Nah, jadi ini merupakan alat uji gitu ya di dalam audit sistem informasi gitu ya. Ada alat bantu dia ya. Alat bantu yang tugasnya mengklasifikasikan pengendalian input gitu ya. Jadi pengendalian input itu klasifikasinya meliputi pengendalian dokumen sumber ya. Jadi pengembalian dokumen sumber itu bagian dari kontrol input gitu ya. Artinya kalau dia mengontrol input maka dilihat ya, dikendalikan dokumen sumbernya apa, apakah faktur, apakah kwitansi gitu ya, atau sumber-sumber dokumen lainnya. Yang kedua, klasifikasinya itu adalah pengendalian pengkodian data. Ya, jadi pengendalian kode data ini penting ya untuk mengingat ya format, bentuk, kemudian juga klasifikasi dari data yang dikodekan. Yang ketiga itu adalah pengendalian batch. Ya, pengendalian batch itu setiap data diproses atau setiap informasi diproses itu ada model pemrosesannya. Jadi model pemrosesannya apakah dalam bentuk kelompok atau dalam bentuk online langsung, gitu kan? Atau juga dalam bentuk real time, gitu kan? Jadi pengendaliannya berupa pengendalian batch. Kemudian pengendalian input lainnya adalah pengendalian validasi. Jadi validasi data dan juga koreksi atas yang diinput ya, atas kesalahan yang diinput dan data secara umum gitu ya, data secara umum yang diinput. Nah, ini adalah suatu kontrol yang harus dilakukan ya ketika ingin melihat input yang diisikan apakah sudah memenuhi 6 kriteria ini gitu ya. Nah, jadi dalam pengendalian yang pertama gitu ya, itu adalah pengendalian dokumen sumber. Jadi pengendalian dari dokumen sumber ini adalah pengendalian fisik disebut lain gitu ya. Nama lainnya adalah pengendalian fisik dokumen. Jadi pengendalian fisik dokumen tujuannya apa? Ya memastikan bahwasanya asal dokumen yang diinput itu adalah bukan dokumen fraud ya, atau dapat diyakini pengendaliannya ya. Dan juga pengendalian atas exposure, pengungkapan, dan juga prosedur pengendalian yang dibutuhkan terhadap dokumen sumber untuk mengecek ya dari masing-masing dari dokumen satu dengan dokumen lainnya. Nah, ini adalah ya bentuk pengendalian pada source document gitu ya. Di mana syarat pengendaliannya itu adalah haruslah bernomor urut gitu ya. Jadi kalau misalkan dokumen mau diinput nggak bernomor urut, maka itu dipertanyakan. Ya, maka itu perlu dikendalikan. Ya, bentuk pengendaliannya bagaimana? Ya, supaya bernomor urut gitu ya. Kemudian juga ya dokumen sumbernya itu berurutan ya, sequence. Ya, sequence berurutan. Ya, nomor faktur nomor satu tentu saja yang diinput yang pertama. Udah itu yang kedua. Atau faktur yang berisi tanggal 1 itu duluan di jurnal dibanding dengan yang tanggal 2 atau dibandingkan tanggal 3 karena tanggal 1 permulaan gitu kan. Itu maka dikatakan dengan sequence ya dari dokumen sumber. Kemudian juga secara fisik ya dilakukan secara periodik ya dilakukan audit ya. Auditnya apa? Audit dokumen sumber ya. Nah, dalam pengkodian gitu ya, itu dalam pengendalian pengkodian data gitu ya, itu dicek atas integritas selama pemrosesan. Jadi integritas selama pemrosesan meliputi transkripsi error. Ya, jadi transkripsi error terkait dengan apa ya? Extra digit. Ya, apakah ada digit-digit yang salah gitu ya. Dan juga digit yang dibuang ya. Jadi di situ memastikan aja gitu kan bahwasanya faktur itu tidak melompat ya. Jadi faktur yang nomor satu ya dengan tiba-tiba jadi faktur lompat ke nomor 3. Loh, nomor 2 yang mana gitu
gitu kan. Maka dalam hal itu ada yang namanya penelusuran, ya. Penelusuran kelengkapannya, ya, digit remove gitu ya. Dan juga substitution error. Nah, digit yang sudah diganti. Nah, dilakukan pengujian apakah ada digit faktur yang diganti gitu ya. Dan lainnya adalah transposition error. Ya, transposition error di sini meliputi apa gitu ya? Single transposition yang meliputi adjacent digit, ya, artinya selisih koma, ya kan. Nah, selisih komanya kalau dijumlahkan total sama nggak, genap nggak gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak genap maka komanya perlu dikoreksi gitu ya, dicek ulang. Kemudian juga multiple transposition yang sifatnya bukan pengecekan koma, ya, non adjacent digit, tetapi adalah apanya gitu ya, muncul tidak ya desimal di belakang komanya atau nol gitu kan. Ya, maka di situ adalah non adjacent ya. Lalu pengendalian dalam pengendalian kode data lainnya itu adalah pengendalian digitnya. Ya, jadi digit ini perlu gitu kan. Artinya kalau misalkan dengan faktur pembelian, ya, kalau dia faktur pembelian itu digitnya berapa digit? 5 kah? 6 kah? Ya, kalau misalnya berbeda, maka digitnya dikatakan tidak sama. Nah, maka untuk memastikan sama atau enggak, dilakukanlah namanya cek digit gitu ya. Itu cek digit bagian dari data coding control ya. Ya, kemudian juga menambahkan kode ya ketika awalannya, akhirannya, dan juga pertengahannya. Nah, itu. Dan setiap dari kolomnya itu dipastikan sama. Misalkan kolomnya ukurannya 20 dalam satu file satu, ya. File lainnya 20 tidak. Kalau misalnya berbeda maka dijadikan temuan. Dan juga transposition dan juga transcription error ya. Nah, pengendalian yang ketiga itu adalah pengendalian batch. Nah, pengendalian batch di sini adalah mengukur ya sejauh mana tinggi volume dari suatu transaksi data, ukuran kertas misalnya, ya. Atau juga pengendalian atas segala fase sistem dan juga seluruh proses, gitu ya. Jadi seluruh catatan diproses, kemudian juga no record ya, artinya di situ tidak ada catatan yang diproses lebih dari satu, dan juga audit trail ya, jejak audit dari yang diinput dan juga yang dihasilkan menjadi output, apakah merupakan dari input yang sama atau tidak gitu kan. Dan juga beberapa input yang dipastikan apakah itu dari suatu transaksi yang sama ya. Itu perlu dicek, namanya pengecekannya disebut dengan batch control ya. Berikutnya, pengendalian yang keempat adalah pengendalian validasi. Nah, kalau dalam CAT gitu ya, memvalidasi data gitu kan, ya maka dalam hal itu mendeteksi apakah suatu data sudah ada yang salah sebelumnya. Ya, kalau sudah ada yang data yang salah maka harus divalidkan, semuanya benar. Ya, maka namanya validation control. Ya, kemudian juga most effective perform. Ya, artinya secara efektif gitu ya, atas source transaction dan juga referencing master file ya ke penyimpanan induknya. Yang kelima, validation control adalah interrogation file ya, interrogation field. Ya, jadi dari field itu kan sama dengan kolom ya kan? Ya, kolom. Jadi dari satu kolom itu ada nggak data yang hilang? Ya, missing data check dilakukan ya. Ataukah sudah berurut dari nomor urut tertentu? Ya, atau ada yang bernilai 0, zero value. Ya kan? Atau ada nggak yang melebihi dari limit, namanya limit check. Adakah di luar range yang diinput gitu ya? Valid tidak, dan juga dicek digitnya. Kemudian juga record interrogation. Ya, record interrogation di sini meliputi reasonable check. Ya, ke apa gitu ya? Dicek ke ininya, ke logisannya. Logis nggak? Misalnya kalau transaksi itu numpuk dari bulan 3
lantas bulan 4 kosong, bulan 5 kosong, bulan 6 kosong gitu kan. Maka record-recordnya dicek seperti itu. Ataukah dia random? Ya, kalau dia misalnya random gitu kan, maka yang namanya dilakukan record interrogation. Jadi record interrogation itu meliputi pengecekan kelayakan ya, reasonableness check, dan juga mengecek tanda ya, sign check, dan juga mengecek jadwal masuk data ya, yang namanya sequence check, dan juga file interrogation. Jadi dalam validasi ini meliputi ya file interrogation, record interrogation, dan juga file interrogation. Nah, itu ya. Nah, berikutnya adalah input error correction. Nah, jadi input error koreksi yang diinput apakah salah atau tidak, maka dilakukan perbandingan kebenaran dari batch gitu ya, dari kelompok-kelompok data yang diinput atau juga yang sudah di-submit. Jadi pengendaliannya adalah meyakinkan apakah ada yang data yang diinput itu salah dari sisi kelengkapannya dan juga dari sisi keakuratannya. Jadi meliputi input error correction itu meliputi dua hal ya, yaitu immediate correction, create error file, sampai pada reject entire batch gitu ya. Nah, kemudian bentuk dari apa ya aplikasi validitas ini ya, data input ya, namanya secara umum generalized data input system. Nah, jadi generalized data input system meliputi prosedur tersentral ya terkait dengan manajemen data yang diinput dari suatu sistem transaksi dan mengeliminir ya data-data yang redundant ya atau disebut dengan data yang tumpang tindih antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Misalnya apakah Bapak sudah mengisi form pelanggan? Ya dapat dipastikan, oh saya sudah ngisi. Kalau ngisinya 2 kali, maka hanya diakui sekali gitu kan. Ya yang kedua kali tidak diakui. Kenapa? Ya agar terhindar yang dari namanya tumpang tindih data ya atau juga redundant routine for each new application. Nah, jadi kalau dalam pengendalian keseluruhan atas sistem input ini ya keuntungannya bisa meningkat lah ya pengendalian dari satu sistem validasi gitu ya, dan menjamin ya bahwasanya aplikasi sistem informasi akuntansi accounting AIS ya, accounting information system itu konsisten ya, standarnya sudah konsisten dan validasinya juga sudah konsisten ya antara yang satu dengan yang lainnya. Dan juga adanya improvisasi dalam pengembangan sistem lebih efisien gitu ya. Nah, di sini dalam pengendalian pemrosesan pengelompokan kelas gitu ya, dilakukan 3 teknik, yaitu teknik run to run ya, teknik operator intervention, dan juga audit control. Nah, di mana run to run control itu merupakan menggunakan ya beberapa figur untuk memonitor kelompok batch satu dengan kelompok batch lainnya yang dilihat prosesnya antara satu dengan yang lainnya. Maka dilakukanlah namanya perhitungan ulang ya atau disebut dengan recalculate control total ya, dan juga cek transaction kode ya, mengecek kode transaksi dan juga mengecek sequential check gitu ya. Lalu pengendalian lainnya adalah pengendalian operator. Nah, jadi intervensi dari operator lebih ditekankan ya. Artinya di sini ketika operator itu bekerja dengan pendekatan manual ke dalam sistem, maka boleh jadi ya diperkenankan. Karena apa? Ya karena itu merupakan bentuk pengendalian ya yang nyata ke dalam sistem. Jadi dalam hal ini preferensinya yaitu secara logis ya yang tersedia ke dalam sistem. Itu dikatakan dengan operator intervention ya untuk mendukung dari validitas data. Kemudian juga pengendalian lainnya yang namanya audit trail. Apa itu audit trail?
Ya, pengendalian audit trail di sini setiap transaksi ditelusuri, traceable. Kemana ditelusurinya? Ke dokumen inputnya. Jadi kalau misalkan ada transaksi, bagaimana cara mengecek keabsahan transaksi? Ditelusuri, mana fakturnya? Benar nggak transaksi pembelian? Ya kalau dia pembelian berarti ada keluar PO, gitu kan, purchase order. Mana dokumen PO-nya? Ya kan, dari suatu jurnal. Nah, jadi dicek ke dokumennya. Dari satu jurnal, pengecekan dokumen. Namanya audit trail, gitu ya. Dan setiap proses transaksi itu terdokumentasi. Ya. Kemudian juga artinya semuanya bisa ditelusuri lah. Jika tidak ada yang tidak bisa ditelusuri, maka jalannya dari sistem informasi akuntansi itu ya tidak diyakini. Ya, artinya kalau misalnya dia diyakini bisa ditelusuri, memenuhi syarat ya model pengendalian yang namanya pengendalian jejak audit ya, audit trail. Di mana meliputi ya pengendalian jejak audit itu melihat yang namanya transaction log. Apa saja yang pernah dilakukan, gitu ya. Tanggal berapa, jam berapa, siapa yang melakukan ya namanya transaction log. Jadi catatannya namanya log ya. Jadi log itu secara otomatis ya. Dan juga ada daftar log. Nah, jadi sama dengan kalau kita menggunakan komputer gitu kan, itu ada jejaknya. Nah, dokumen mana yang dibuka recently gitu kan istilahnya ya. Tanggal berapa, jenis filenya apa, ya kan? Itu dapat dilihat yang namanya log transaction. Nah, jadi dalam JAS gitu ya, audit untuk itu harus kita tersedianya menu yang namanya pengecekan audit jejak transaksi. Tujuannya agar dapat mengetahui siapa tanggal berapa akses ke sistem, gitu kan, jam berapa menitnya ya, dan juga error listing. Pengendalian lainnya adalah pengendalian output ya. Jadi pengendalian output menjamin bahwasanya yang dihasilkan tidak salah tempat ya, not misplaced. Kemudian juga not misdirected ya, tidak apa ya, tidak terjadi kesalahan penempatan ya, penempatan secara langsung. Sudah pasti yang ditempatkan langsung itu benar gitu kan. Not misdirected. Sudah diarahkan ya, tidak ada salah arah. Dan juga not corrupted, tidak ada yang rusak filenya. Ya, jadi kalau nggak ada yang rusak, otomatis tidak bisa dibuka, gitu ya. Terjamin privasi. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau kita semuanya pengguna sistem, ya setidaknya terjamin privasi. Dan sistem batch itu lebih menekankan pada pengungkapan yang penuh ya, secara memadai. Jadi pengungkapannya adalah pengendalian output ya, di mana langkah pengecekan dari end user dan juga pengecekan pengendalian ya, dan juga adanya ya yang tercetak gitu ya, yang tercetak yang memang tidak diyakini itu terjadi gitu ya. Artinya tiba-tiba lahir output gitu ya, dan kontrol untuk itu dilakukan namanya controlling batch ya. Dan juga cost benefit ya pengendaliannya. Artinya janganlah kalau misalnya pengendalian itu diterapkan ternyata lebih mahal daripada manfaatnya. Ya, sia-sia kan, buat apa mahal? Sementara sistemnya itu sederhana ya. Kita inginkan sederhana dan tidak mahal. Demikian ya. Dan juga sensitivitas dari data ya, levelnya terjamin ya. Nah, jadi dalam pengendalian output di situ meliputi yang resiko adanya output spooling. Apa itu resiko output spooling? Di mana yang mengakses file itu bisa mengubah-ubah ya, bisa mengotak-atik. Nah, itu namanya output spooling ya. Kalau filenya diubah-ubah, hasil berubah kan gitu. Maka kalau hasil yang berubah memastikan itu tidak terjadi, apa yang dilakukan? Kontrol apa yang dilakukan? Kontrol yang dilakukan adalah output control ya. Kemudian juga akses file dan perubahan lembar kopi dan juga kopi dari output file ya, yang dalam hal ini dipastikan legal gitu ya. Nah, jadi pengendalian lainnya adalah yang namanya bursting ya, supervision, WST gitu ya. Ya, data control. Ya, data control meliputi kontrol per grup.
dan juga distribusi laporan ya. Nah, kemudian juga pengendalian lainnya adalah pengendalian berdasarkan pada basis pengguna atau disebut dengan end user control. Jadi end user control ini mendeteksi ke level pengguna. Jadi ke level pengguna ya apakah digunakan ya maka output dikatakan dengan output control. Jadi retensi laporannya nanti melahirkan yang namanya statutory requirement, number copies existent, ya kemudian juga eksistensi soft copy-nya, dan juga penyajian secara konsisten konten-konten yang dianggap sensitif, gitu ya. Nah, dalam pengujian pengendalian aplikasi komputer meliputi ya menyeluruh ya lingkungan komputer yang disebut dengan around the computer. Jadi around the computer dari sisi sebanyak mana ya komputer itu digunakan atau seberapa jauh jarangnya digunakan yang namanya rarely appropriate pengujiannya gitu ya. Dan juga pendekatan lainnya adalah pendekatan audit yang berkesinambungan ya, continuous audit teknik. Nah, jadi di sini pengujian aplikasi ya yang menyeluruh meliputi dari sisi logika program ya, aplikasi logikanya benar nggak? Kemudian juga karakteristik fungsionalnya ya dari sisi flowchart-nya, dari sisi interview key personalnya, ya keuntungannya ya do not have remove application dan juga kesimpulan aplikasi dan juga resikonya rendah ya. Nah, pengujian lainnya terkait dengan komputer itu meliputi kedalaman atau juga pemahaman ya atas jalannya logika program dan atau juga logika aplikasi ya sampai dicek ke bahasa pemrogramannya ya. Ya makanya kalau kita mau ahli audit sistem ya maka harus ahli pemrograman. Ya harus bisa. Jadi kalau nggak bisa pemrograman bagaimana mungkin kita mau ngecek keandalan dari jalannya logika program itu logis atau tidak ya sampai ke bahasa pemrogramannya yang disebut dengan in-depth understanding the internal logic application. Dan juga terkait dengan outcome ya. Nah, jadi computer aided tools di sini ya fungsinya ya menguji data gitu ya, metode pengujian data dan juga mengevaluasi dasar sistem. Kemudian teknik CAT itu adalah menelusuri ya. Kemudian juga melihat integritas data dan juga simulasi paralel ya dan juga general audit software nah, ke level umumnya ya, keumuman dari perangkat lunak aplikasi tersebut. Jadi pengujian data di situ meliputi ya dari sisi test deck ya, valid data, ketujuanan, kemudian kemungkinan dari input error, dari proses logik, dari proses irregular. Ya, prosedurnya adalah pendekatan awal ya, berdasarkan pada orientasi hasil dan ekspektasi ya, dan juga orientasi deck dan juga melakukan perbandingan. Tracing juga ya, tracing ya. Jadi di situ keuntungan tes data itu dan juga ketidakunggulannya ya keunggulannya di mana ada titik putih. Ya titik putih yang secara eksplisit dijadikan bukti dan dapat digunakan oleh pegawai secara minimal untuk terkait dengan disruption operasi dan juga ketersediaan ya dari kecukupan bahwasanya penggunaan atas komputer itu sudah minimal ya yang merupakan sudah dimanfaatkan secara minimal yang merupakan bagian dari audit itu auditor itu sendiri. Nah, ketidakunggulannya di mana auditor itu akan apa ya harus secara sesering mungkin gitu ya mengecek dari sisi personal sistem itu apakah personal sistem itu yang digunakan oleh personal itu memang sering digunakan atau jarang digunakan ya maka dalam hal itu sampai pengecekannya ke seperti itu ke faktor intensitas gitu ya dan audit dan bukti audit itu
ya boleh dikatakan memang nggak independen ya, karena memang kita minta, ya, artinya bukan dicari auditor. Dan juga tersedianya gambaran statis dari aplikasi yang terintegritas. Ya. Nah, jadi dalam continuous auditing lainnya adalah dengan modul audit, ya, real and test transaction, tech transaction, dan audit hoax. Ya. Nah, saya nantinya minta kepada kalian nanti menyusun paper ya, menyusun paper terkait dengan beberapa teknik-teknik apa ini ya, teknik-teknik audit sistem informasi. Ya. Jadi nanti satu paper 2 orang ya. Nah, 2 orang yang formatnya seperti nyusun paper biasa ya. Ya, nyusun paper biasa yang dipublikasikan. Ya, pertama introduction, ya kan, yang kedua literatur review, yang ketiga method, ya kan, yang keempat result in discussion, dan yang kelima conclusion dan juga reference. Ya, nanti saya berikan contohnya di Google Classroom ya, agar kalian buat. Satu kelompok 2 orang berdasarkan pada urutan absen ya, tugas ya, dan dikumpul minggu depan. Ya, harus orisinil ya, harus orisinil terkait dengan topik, apakah dia chapter 1, 2, 3, 4 ini ya. Tuh. Baiklah, ada yang mau ditanyakan silakan. Mau diskusi silakan. Ya, jadi itu ya, bisa kita simpulkan ya bahwasanya dalam topik ini adalah perlunya perangkat pengujian software ya untuk audit sistem informasi yang namanya CAAT gitu ya. Jadi CAAT itu digunakan oleh auditor dan auditor menggunakan CAAT itu atas jalannya pengendalian sistem informasi itu secara menyeluruh. Jadi bukan pada audit keuangan ya menentukan kewajaran, tetapi kita menentukan keefektifan ya dari jalannya sistem ya dan juga keabsahannya. Silakan, ada lagi? Oke, baiklah, kalau tidak ada saya kira itu saja bahannya ya. Ini nanti saya videokan dan mahasiswa